Keringat dingin mengalir di pelipis Dimas saat dia masuk ke dalam bank itu lagi. Bukan karena dia gugup berurusan dengan transaksi besar, tapi karena ada satu alasan yang membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Raras, wanita yang setiap pagi menyapanya dengan senyum profesional, tapi di balik layar ada sesuatu yang lebih dalam, lebih terlarang, yang mengikat mereka. Raras, pegawai bank yang sudah hampir 5 tahun bekerja di sana, tidak pernah mengira hidupnya akan berbelok ke arah ini. Sejak pertemuan pertama dengan Dimas, ada sesuatu yang berbeda dari pria itu. Dimas bukan sekadar nasabah, dia adalah pria dengan tatapan tajam yang selalu membuatnya salah tingkah. Setiap kali Dimas datang, mereka bertukar kata-kata ringan. Tetapi di antara percakapan formal itu, ada getaran yang tak bisa diabaikan. Suatu sore, ketika bank mulai sepi, Dimas datang lebih lambat dari biasanya. Raras yang sedang merapikan dokumen terkejut ketika pria itu berdiri di depan mejanya. "Mbak Raras bisa bicara sebentar?" Suara Dimas lebih dalam, lebih serius dari biasanya. Jantung Raras berdegup kencang. Mereka berjalan menuju ruang kecil yang jarang dipakai. Begitu pintu tertutup, suasana menjadi lebih sunyi, lebih intim. "Saya nggak tahu ini salah atau benar, tapi saya nggak bisa berhenti mikirin kamu," ucap Dimas tanpa basa-basi. Raras menghela napas. Ini yang dia takutkan, ini yang dia harapkan. Tangannya gemetar saat dia mencoba merangkai kata-kata. "Dimas, kita nggak bisa. Ini, ini salah," bisiknya. Tapi sorot matanya berkata lain. Dimas mendekat, tak memberi ruang bagi keraguan. "Tapi kamu juga ngerasain hal yang sama, kan?" Suasana di antara mereka semakin tegang. Jarak yang tadinya masih aman kini semakin menipis. Raras bisa mencium aroma maskulin Dimas, bisa merasakan panas tubuhnya yang begitu dekat. Ini gila, ini berbahaya. Tapi, mengapa dia tidak bisa melangkah mundur? Raras mencoba mengendalikan napasnya yang memburu. Ruangan kecil itu terasa semakin panas, meskipun AC masih berhembus lembut. Dimas tidak mengatakan apa-apa, tapi sorot matanya berbicara banyak. Ada keinginan, ada ketakutan, ada sesuatu yang tidak bisa mereka hindari. Tangan Dimas perlahan menyentuh jemari Raras yang masih gemetar. Seketika, tubuhnya menegang, tapi dia tidak menarik tangannya. Justru, kehangatan itu seolah meredakan gemuruh di dadanya. "Kamu nggak perlu takut, Raras. Aku cuma mau jujur tentang perasaan ini," ucap Dimas lirih. Raras menutup matanya sejenak, mencoba mencari kekuatan untuk menolak. Tapi semakin dia melawan, semakin perasaannya menjerat kuat. Dia tahu ini salah, dia tahu ada banyak resiko yang harus ditanggung. Namun, mengapa kehadiran Dimas terasa seperti candu yang sulit dilepaskan? "Dimas, kita nggak boleh," bisiknya, tapi suaranya terdengar begitu lemah. Dimas semakin mendekat, menghapus jarak yang tersisa. "Aku janji nggak akan maksa kamu, tapi kalau kamu juga ngerasain ini, jangan menyangkalnya." Hati Raras berperang hebat, logikanya menjerit untuk pergi, tapi hatinya justru mendekat. Sejenak, dunia di luar ruangan kecil itu menghilang. Yang tersisa hanya mereka berdua dan sebuah perasaan terlarang yang siap menghancurkan batas-batas yang seharusnya dijaga. Malam itu, Raras duduk di tepi ranjangnya, menatap kosong ke layar ponsel yang menampilkan pesan dari Dimas. "Aku nggak bisa berhenti mikirin kamu. Boleh kita ketemu lagi?" Jari-jarinya gemetar di atas tombol balas. Dia tahu seharusnya dia mengabaikan pesan itu, menutup pintu untuk segala kemungkinan yang bisa menghancurkan hidupnya. Tapi, bisakah dia benar-benar melawan perasaan yang sudah terlanjur tumbuh? Dimas adalah larangan yang tidak bisa dia hindari. Setiap detik yang mereka habiskan bersama adalah bahaya, namun di saat yang sama, memberikan kebahagiaan yang selama ini tidak pernah dia rasakan. Akhirnya, dengan napas berat, Raras mengetik balasan singkat. "Di tempat biasa, besok jam 8 malam."
Begitu pesan terkirim, dadanya berdegup kencang. Ini keputusan yang berbahaya. Tapi untuk sekali ini saja, dia ingin membiarkan dirinya larut dalam arus perasaan tanpa peduli akibatnya. Keesokan malamnya, Raras tiba lebih awal di tempat biasa mereka bertemu, sebuah kafe kecil di sudut kota, tersembunyi dari hiruk-pikuk. Lampu temaram dan alunan musik jazz menciptakan suasana yang mendukung kegelisahannya. Dia duduk di pojok ruangan, jari-jarinya memainkan sendok teh di atas meja. Setiap suara pintu terbuka membuatnya menoleh, berharap sekaligus takut akan kehadiran Dimas. Hingga akhirnya, sosok yang ditunggu muncul. Dimas melangkah mendekat, tatapannya intens, membawa gelombang perasaan yang tak bisa diabaikan. Ia duduk di hadapan Raras, menarik napas dalam sebelum akhirnya berbicara. "Aku nggak bisa terus begini, Raras." Suaranya berat, seolah menahan sesuatu yang ingin meledak. "Kita harus ambil keputusan." Jantung Raras berdebar. "Keputusan apa?" Dimas menatapnya dalam. "Kita terus maju atau kita berhenti di sini? Aku nggak mau lagi hidup dalam bayang-bayang perasaan ini tanpa arah." Kata-kata itu menggantung di udara, membawa mereka pada persimpangan yang tak bisa dihindari. Malam itu, kafe kecil di sudut kota terasa lebih hangat dari biasanya. Raras duduk di pojok ruangan, menunggu dengan hati berdebar. Matanya terus memantau pintu masuk, menunggu sosok yang telah membuatnya kehilangan akal sehat. Pintu akhirnya terbuka, dan Dimas melangkah masuk. Tatapan mereka bertemu, menciptakan ketegangan yang sulit dijelaskan. Dengan langkah mantap, Dimas menghampiri dan duduk di hadapan Raras. "Kamu yakin dengan ini?" Suara Dimas nyaris berbisik, seolah takut kalimatnya menggetarkan hati yang sudah rapuh. Raras menggigit bibirnya, berusaha menahan gejolak dalam dada. "Aku nggak tahu, Dimas, tapi aku juga nggak bisa menghindar lagi." Dimas menghela napas panjang, jemarinya bergerak menyentuh tangan Raras di atas meja. "Kalau kita teruskan, kita harus siap dengan konsekuensinya. Aku nggak mau lihat kamu terluka karena ini." Raras menatap dalam ke mata pria di hadapannya. Ia tahu semua ini salah, tapi mengapa hatinya justru merasa ini benar? Ia menggenggam jemari Dimas erat, seolah meminta keyakinan. "Aku siap, Dimas. Apapun yang terjadi, kita hadapi bersama." Malam semakin larut, namun bagi mereka berdua, waktu seakan berhenti di antara ketidakpastian dan keberanian yang baru saja mereka genggam. Mereka meninggalkan kafe bersama, menyusuri trotoar kota yang mulai lengang. Hawa malam terasa sejuk, namun hati mereka terasa panas oleh gejolak yang belum juga mereda. Dimas menggenggam tangan Raras erat, seolah tak ingin membiarkannya pergi. "Kamu yakin kita bisa menghadapi ini?" Tanyanya dengan suara lirih. Raras mengangguk pelan. "Aku nggak mau terus-terusan hidup dalam bayangan ketakutan. Aku tahu ini salah, tapi aku juga tahu aku nggak bisa berpaling." Dimas berhenti melangkah, menarik Raras mendekat hingga wajah mereka hampir bersentuhan. "Kalau begitu, kita harus benar-benar siap, Ras. Aku nggak akan membiarkan kamu sendiri." Raras menatapnya dalam, mencari kepastian di mata pria itu. "Aku percaya sama kamu, Mas." Tanpa sadar, jarak di antara mereka semakin menipis, dan dalam sekejap, bibir mereka bertemu dalam kecupan yang penuh keraguan dan hasrat yang terpendam. Malam menjadi saksi atas keputusan yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Setelah ciuman yang mendebarkan itu, Raras menarik napas dalam, mencoba mengendalikan dirinya. Dimas masih menatapnya dengan tatapan yang sulit diartikan, penuh gairah namun juga ragu. "Kita nggak bisa terus begini, Mas." Raras akhirnya bersuara, suaranya sedikit bergetar. Dimas menghela napas panjang. "Aku tahu, Ras, tapi aku juga nggak bisa berpura-pura bahwa ini nggak ada." Mereka berdiri di sudut jalan, di bawah lampu jalan yang temaram. Hanya ada suara kendaraan yang melintas sesekali, menciptakan kesan seolah dunia di sekitar mereka telah berhenti.
Kalau kita teruskan, apa kita siap menanggung semuanya? Tanya Raras. Matanya mencari jawaban di wajah pria itu. Dimas menggenggam tangannya, jemarinya mengusap punggung tangan Raras dengan lembut. Aku nggak tahu apa yang akan terjadi, tapi aku tahu satu hal. Aku nggak mau kehilangan kamu. Kata-kata itu menghantam dada Raras. Ia menatap ke kejauhan, menyadari bahwa tak ada jawaban yang benar dalam situasi ini. Hanya ada mereka berdua dan keputusan yang semakin mendekat, tak terhindarkan. Malam semakin larut, namun Raras dan Dimas masih berdiri di bawah lampu jalan yang temaram. Keheningan di antara mereka terasa berat, seolah masing-masing sedang bergulat dengan pikirannya sendiri. Dimas akhirnya menghela napas panjang. Kita nggak bisa terus menghindar, Ras. Aku siap menanggung resikonya. Raras menatapnya, ada ketakutan yang tak bisa ia sembunyikan. Bagaimana kalau semuanya berantakan? Bagaimana kalau kita menyakiti banyak orang? Dimas meraih kedua bahunya, menatapnya dalam-dalam. Aku nggak akan membiarkan itu terjadi. Aku akan melindungimu, apapun yang terjadi. Raras mengalihkan pandangannya, hatinya berkecamuk. Ia tahu Dimas tulus, tapi kenyataan jauh lebih rumit dari sekadar perasaan. Aku butuh waktu, Mas, ucapnya akhirnya. Dimas mengangguk, meski ada kekecewaan di matanya. Aku akan menunggu, Raras, seberapapun lama yang kamu butuhkan. Angin malam berhembus pelan, membawa serta ketidakpastian yang masih menggantung di antara mereka. Apakah mereka benar-benar siap menghadapi apa yang akan datang? Beberapa hari berlalu sejak percakapan terakhir mereka di bawah lampu jalan. Raras mencoba mengalihkan pikirannya dengan tenggelam dalam pekerjaan, namun bayangan Dimas selalu hadir, menyelinap di sela-sela kesibukannya. Suatu malam, ketika Raras baru saja selesai membereskan dokumen di meja kerjanya, ponselnya bergetar. Nama Dimas muncul di layar. Ragu-ragu, ia akhirnya mengangkatnya. Raras, kamu baik-baik saja? Suara Dimas terdengar lembut, penuh kekhawatiran. Raras menghela napas. Aku baik, Mas. Hanya saja, aku masih berpikir. Dimas terdiam sesaat sebelum menjawab. Aku nggak ingin menekan kamu, tapi aku ingin tahu apakah masih ada harapan untuk kita? Raras menggigit bibirnya, hatinya berdebar. Aku juga nggak bisa berhenti memikirkanmu, Mas. Tapi aku takut. Aku juga takut, Ras. Tapi lebih takut lagi kalau kita menyerah sebelum mencoba, jawab Dimas dengan nada penuh harap. Keheningan menyelimuti mereka, hanya suara napas yang terdengar di antara percakapan yang menggantung. Raras menutup matanya, mencoba mencari keberanian dalam dirinya. Sesuatu harus diputuskan, cepat atau lambat. Keesokan harinya, Raras memberanikan diri menghubungi Dimas lebih dulu. Mereka sepakat bertemu di sebuah taman kota yang cukup sepi, tempat di mana mereka bisa berbicara dengan lebih leluasa tanpa takut ada yang mengenali. Saat Dimas tiba, Raras sudah duduk di bangku taman, jemarinya saling menggenggam satu sama lain, menahan kegelisahan. Dimas duduk di sampingnya tanpa berkata-kata, hanya menatapnya dengan penuh harapan. Aku nggak mau menyakiti siapapun, Mas. Suara Raras nyaris berbisik. Dimas mengangguk pelan. Aku juga, Ras. Tapi kita juga nggak bisa terus menyangkal perasaan ini. Angin malam berhembus pelan, membawa aroma bunga yang sedang bermekaran. Raras menatap Dimas, mencari keyakinan dalam dirinya. Akankah mereka benar-benar berani melangkah ke arah yang tidak pasti ini? Dimas mengulurkan tangannya, perlahan menyentuh jemari Raras. Kalau kita memilih jalan ini, kita harus siap dengan segalanya. Aku nggak mau setengah-setengah. Raras menunduk, hatinya berdebar keras. Aku takut, Mas, tapi aku juga nggak bisa membayangkan hidup tanpa kamu. Dimas tersenyum tipis, lalu menggenggam tangan Raras lebih erat. Kita jalani perlahan, Ras. Yang penting kita bersama. Raras mengangguk, matanya mulai berkaca-kaca. Ia tahu ini bukan pilihan yang mudah,
Tapi bersama Dimas, ia merasa siap menghadapi apapun yang akan terjadi. Hari-hari berlalu dengan kebimbangan yang terus menghantui mereka. Di satu sisi, kebahagiaan saat bersama terasa begitu nyata, namun di sisi lain, rasa bersalah mulai menggerogoti hati Raras. Ia mulai merasa gelisah setiap kali suaminya bertanya mengapa ia sering pulang terlambat atau terlihat melamun. Suatu malam, ketika mereka bertemu di sebuah kafe tersembunyi, Raras mengutarakan kegelisahannya. "Mas, aku nggak bisa terus seperti ini. Aku takut kebohongan ini akan menyakiti banyak orang." Dimas menghela napas panjang, tatapannya penuh pengertian. "Aku juga merasakan hal yang sama, Ras, tapi aku nggak bisa mundur sekarang. Aku benar-benar mencintaimu." Raras menatap mata Dimas, mencari jawaban yang bisa menenangkan hatinya. Tapi semakin lama, ia sadar bahwa cinta mereka tak akan pernah mudah. Pilihan apa yang akan mereka ambil selanjutnya? Beberapa hari kemudian, Raras mulai menjaga jarak dari Dimas. Ia menghindari pertemuan dan mulai menghabiskan lebih banyak waktu di rumah. Namun, hatinya justru semakin sakit. Setiap malam, ia merindukan Dimas, tetapi ia juga takut kehilangan keluarganya. Dimas yang merasa diabaikan akhirnya menghubungi Raras. "Aku ingin ketemu. Kita harus bicara, Ras." Dengan berat hati, Raras setuju. Mereka bertemu di tempat biasa, tetapi kali ini suasana terasa lebih tegang. "Aku nggak sanggup, Mas. Aku merasa seperti orang jahat." Dimas menggenggam tangan Raras dengan erat. "Aku nggak akan memaksamu, Ras, tapi aku ingin kamu tahu, aku di sini. Aku selalu ada untukmu." Air mata menggenang di mata Raras. "Aku juga mencintaimu, Mas, tapi aku takut kehilangan segalanya." Mereka terdiam dalam keheningan, masing-masing tenggelam dalam perasaan dan ketakutan mereka sendiri. Di luar, hujan mulai turun, seolah ikut merasakan kesedihan yang menggantung di antara mereka. Beberapa pekan berlalu, dan jarak di antara mereka semakin terasa nyata. Raras semakin sulit dihubungi, dan Dimas mulai kehilangan harapan. Namun, suatu hari, Raras mengirimkan pesan singkat yang membuat jantung Dimas berdebar. "Aku ingin ketemu, Mas, sekali ini saja." Dimas segera membalas, menyetujui pertemuan itu. Mereka bertemu di tepi danau, tempat yang dulu pernah menjadi saksi tawa dan kebersamaan mereka. Raras datang dengan wajah yang lelah, matanya sembab. "Aku nggak bisa terus seperti ini," ucapnya lirih. Dimas menatapnya dengan penuh rasa sakit. "Kamu ingin aku pergi, Ras?" Raras menelan ludah, menahan tangisnya. "Aku nggak tahu, Mas. Aku hanya ingin kita bahagia, tapi aku juga nggak mau menyakiti orang lain." Dimas menarik napas dalam, menahan emosinya. "Kalau itu yang kamu mau, aku akan pergi. Tapi satu hal yang harus kamu tahu, aku akan selalu mencintaimu." Raras tak mampu berkata apa-apa lagi. Angin sepoi-sepoi menerpa wajahnya saat Dimas perlahan melangkah menjauh, meninggalkannya sendirian dengan keputusan yang masih menghantui hatinya. Hari-hari berlalu setelah pertemuan itu, namun Raras merasa hampa. Ia menjalani hidupnya seperti biasa, tetapi ada kekosongan yang tak bisa diisi. Setiap malam, ia teringat kata-kata terakhir Dimas. Suatu malam, di tengah keheningan, ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor yang begitu ia kenal. "Aku masih di sini, Ras. Aku nggak bisa pergi sejauh itu. Bisakah kita bicara sekali lagi?" Raras menatap layar ponselnya dengan perasaan campur aduk. Apakah ini kesempatan untuk memperbaiki segalanya, atau justru awal dari penderitaan yang lebih dalam? Hari-hari berlalu setelah pertemuan itu, namun Raras merasa hampa. Ia menjalani hidupnya seperti biasa, tetapi ada kekosongan yang tak bisa diisi. Setiap malam, ia teringat kata-kata terakhir Dimas. Suatu malam, di tengah keheningan, ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor yang begitu ia kenal. "Aku masih di sini, Ras. Aku nggak bisa pergi sejauh itu.
Bisakah kita bicara sekali lagi? Raras menatap layar ponselnya dengan perasaan campur aduk. Apakah ini kesempatan untuk memperbaiki segalanya, atau justru awal dari penderitaan yang lebih dalam? Dengan tangan gemetar, ia mengetik balasan. Di tempat biasa, besok jam 7 malam. Keesokan harinya, Raras tiba lebih dulu di kafe yang penuh kenangan itu. Hatinya berdebar kencang saat melihat Dimas melangkah masuk. Tatapannya penuh kerinduan. "Aku nggak bisa membohongi diriku sendiri, Ras," ucap Dimas pelan setelah mereka duduk berhadapan. "Aku masih mencintaimu." Raras menghela napas panjang. "Aku juga, Mas. Tapi kita harus realistis. Apa yang kita lakukan bisa menghancurkan banyak orang." Dimas meraih tangan Raras, menggenggamnya erat. "Lalu, apa yang harus kita lakukan? Aku rela melakukan apa saja demi kamu." Raras menatap mata Dimas dalam-dalam. Di satu sisi, ia ingin menyerah pada perasaannya, tapi di sisi lain, ia tahu ada batas yang tak boleh dilewati. Kini, pilihan ada di tangannya. Setelah beberapa saat hening, Raras menarik tangannya perlahan dari genggaman Dimas. "Aku butuh waktu untuk benar-benar memikirkan ini, Mas. Aku nggak bisa gegabah." Dimas mengangguk meski terlihat kecewa. "Aku akan menunggu, Ras. Aku hanya ingin kamu bahagia, dengan atau tanpa aku." Mereka menghabiskan beberapa saat dalam diam, hanya menikmati keberadaan satu sama lain. Namun, di dalam hati mereka, pertanyaan besar masih menggantung. Akankah mereka memilih cinta atau kenyataan yang harus mereka hadapi? Malam itu, Raras pulang dengan perasaan campur aduk. Setiap langkah yang ia ambil terasa berat, seolah ada beban yang semakin menumpuk di pundaknya. Sesampainya di rumah, ia menemukan suaminya sudah tertidur di sofa, dengan televisi yang masih menyala. Ia memandang wajah lelaki itu dengan perasaan bersalah yang semakin menyesakkan dada. Di sisi lain, Dimas duduk termenung di dalam mobilnya. Tangannya menggenggam setir erat, pikirannya dipenuhi berbagai kemungkinan. Apakah ia harus terus memperjuangkan Raras, ataukah ia harus mengikhlaskannya demi kebahagiaan semua orang? Keesokan harinya, Raras bangun dengan tekad baru. Ia harus membuat keputusan, entah memilih Dimas dan menghadapi segala konsekuensinya, atau tetap bertahan dalam pernikahan yang mulai terasa hampa. Satu hal yang pasti, ia tidak bisa terus berada di persimpangan ini selamanya. Di kantor, Dimas menunggu dengan gelisah. Ia berharap Raras akan datang dan memberikan jawaban yang telah lama ia tunggu. Ketika akhirnya Raras muncul di depan pintu ruangannya, tatapannya penuh dengan keteguhan. "Aku sudah membuat keputusan, Mas," ucapnya lirih. Dimas menatapnya, menunggu dengan napas tertahan. "Apapun itu, aku siap mendengarnya." Raras menelan ludah, hatinya berdebar kencang. "Aku memilih." Di kantor, Dimas menunggu dengan gelisah. Ia berharap Raras akan datang dan memberikan jawaban yang telah lama ia tunggu. Ketika akhirnya Raras muncul di depan pintu ruangannya, tatapannya penuh dengan keteguhan. "Aku sudah membuat keputusan, Mas," ucapnya lirih. Dimas menatapnya, menunggu dengan napas tertahan. "Apapun itu, aku siap mendengarnya." Raras menelan ludah, hatinya berdebar kencang. "Aku memilih tetap bertahan dengan keluargaku." Sejenak, keheningan menyelimuti mereka. Dimas menunduk, berusaha menutupi kekecewaannya. "Aku mengerti, Ras. Yang penting kamu bahagia." Air mata menggenang di mata Raras. "Aku nggak akan pernah melupakan kamu, Mas. Tapi aku harus melindungi orang-orang yang kusayangi." Dimas mengangguk, tersenyum kecil meskipun hatinya hancur. "Aku harap kamu menemukan kebahagiaan yang sejati." Dengan langkah berat, Raras pergi meninggalkan ruangan itu, meninggalkan cinta yang tak bisa mereka miliki. Dimas hanya bisa menatap kepergiannya, menyadari bahwa beberapa kisah cinta memang tak ditakdirkan untuk berakhir bahagia.